Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Hidup dalam Kuasa Pengampunan, episode kedua berjudul Ambil Langkah Pertama. Jika kita seperti kebanyakan orang, kita masih membawa bekas-bekas luka akibat disakiti, atau mungkin kita merasa tetap masih ada rasa dendam, atau kita tidak bisa terima ketika kita mengingat keadaan atau hal yang lalu di mana kita ditinggalkan atau kita dikhianati, ditelantarkan. Apalagi kalau itu dilakukan oleh orang yang kita percaya atau yang kita cintai. Luka ini tidak adil, tidak benar, dan kita tidak pantas untuk mendapatkan. Ini semua adalah ungkapan-ungkapan emosional dari mereka yang terluka. Bahkan ini sudah mulai mempengaruhi baik itu emosi, kerohanian, bahkan sampai kepada tindakan jasmani atau seperti mulai adanya gangguan dalam pencernaan, migrain, atau rasa susah untuk tidur, cemas. Dan ini bisa juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kita menjadi sinis, kita menjadi judgmental kepada orang, nyinyir, curiga, atau bahkan ini yang lebih parah, kita terpengaruh dengan hubungan kita dengan Tuhan. Di mana kita mulai bertanya apakah Tuhan itu setia, pastikah Ia akan menjawab doa kita. Semua ini bahkan lebih buruk lagi nanti, ujungnya adalah kita bisa menjadi takut, lumpuh untuk melangkah kembali, melakukan hal yang pernah kita terluka itu. Atau seperti contoh, orang yang membangun hubungan, tunangan, lalu gagal, menikah, takut lagi untuk menikah, takut lagi untuk membangun hubungan, takut lagi untuk jatuh cinta. Atau orang yang bisnis lalu dikhianati, takut lagi untuk mulai. Ada ketakutan sehingga akhirnya orang itu tersandera, terluka, terpenjara. Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Perkataan Yesus Kristus melalui Rasul Paulus mungkin hari ini rasanya tidak enak, tidak nyaman untuk kita dengar. Yaitu dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan ini senada dengan perkataan Yesus Kristus, yaitu berbahagialah engkau bila engkau membawa damai. Dan engkau akan disebut anak-anak Allah. Dan juga dikatakan bahwa ampuni orang yang bersalah kepada kamu, berdoa, berbuat baik kepada musuh-musuhmu. Bahkan Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi kita ini sebagai ciptaan baru, kita dipanggil bukan hanya menerima berkat, tetapi kita dipanggil melepaskan berkat. Pada waktu kita disakiti, memang kita rasanya yang paling lazim, yang paling normal adalah bereaksi, lalu kemudian kita balas. Kita tuntut orang tersebut. Kita kejar dia sampai dia bisa bertekuk lutut dan minta maaf. Tetapi, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita bilang, wah enak bener aku sengsara, dianya malah enak-enak ketawa-ketawa. Tidak, sahabat sekalian. Memang tidak lazim bagi kita kembali untuk memberkati orang yang menyakiti kita. Apalagi kalau orang tersebut tidak sadar bahwa dia sudah menyakiti kita. Atau malah kadang-kadang mukanya itu seperti muka ngenyek kalau orang Jawa bilang. Muka yang sepertinya seneng gitu loh kita itu menderita. Tetapi saat ini Roma 12 ayat 14 ini adalah sebuah perintah. Berkatilah, bukan kutuk. Berkatilah mereka. Jadi ini perintah. Perintah yang sifatnya imperatif, aktif, dan kini, sekarang, saya harus memberkati. Saya tidak boleh mengutuk, saya memberkati. Jadi kalau begitu, kita bagaimana caranya membalas kejahatan dengan kebaikan? Kata yang dipakai di sini adalah kata memberkati. Berkatilah mereka. Nah, kalau kita bicara berkati, kita kembali dulu kepada teks asli. Dalam bahasa Yunani, kata berkat, to bless, itu adalah kata eulogio.
Dari sini kita dapat kata eulogi, yaitu sebuah pujian, penghormatan, kata-kata yang baik yang kita sampaikan kepada seseorang. Biasanya eulogi ini kita sampaikan pada waktu seseorang itu meninggal. Jadi kita mengingat kesaksian hal-hal yang baik, pujian terhadap orang tersebut. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita saat ini bahwa ketika ada orang yang menyakiti kita, ini etika Kristen. Sahabat Lexio Divina, ini etika Kristen. Inilah cara kita bertindak, merespon. Inilah jalan Tuhan sewaktu kita hidup di dalam sebagai ciptaan baru. Etika kita sebagai orang percaya adalah pada waktu orang menyakiti kita, kita memberkati, kita memperkatakan yang baik. Kita bukan mengutuk, tetapi kita bahkan melakukan suatu tindakan pujian. Nah, Yesus Kristus bahkan menekankan lagi hal ini waktu dia bertindak disalib dengan orang-orang yang menyakiti, mengejek, memukuli, menyengsarakan dia. Dalam Lukas pasal yang ke-23-34. Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita berbicara mengenai pengampunan itu, sahabat Lexio Divina, bukanlah berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Atau kita berpikir pengampunan itu tidak menyakitkan. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. It's okay. Nggak bisa. Itu namanya bohong, itu namanya dusta. Kalau sakit, ya sakit. Kalau terjadi sesuatu, ya terjadi sesuatu. Kalau orang itu sudah memperlakukan kita dengan tidak benar, kita harus mengatakan, betul, kamu melakukan saya tidak benar. Perkataan kamu menyakitkan saya. Itu meremehkan, melecehkan, membuat saya malu. Mesti kita katakan bahwa sungguh it happened. Gitu. Jangan bilang nothing happened. Enggak, it happened. Karena itu saya harus merespon dengan benar. Pengampunan bukan juga sekedar kita menyeka luka itu dan membuang itu. Sepertinya sekali lagi, seolah-olah tidak terjadi. Bukan. Harus kita akui. Dan memang kalau rasanya sakit, ya katakan bahwa itu sakit. Luka, ya katakan itu luka. Dan inilah nanti caranya kita untuk melakukan sebuah proses kesembuhan dengan Tuhan. Jadi, pengampunan tidak dimulai dengan perasaan, tetapi dimulai dengan keputusan. Keputusan untuk tidak menuntut balas dari orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan adalah keputusan membebaskan orang itu dari tuntutan kita kepada mereka. Membebaskan dia dari kewajiban. Dan kemudian kita memutuskan itu dengan memberkati dia. Jadi, keputusan iman melampaui perasaan. Putuskan dulu, baru perasaan akan mengikut. Jangan perasaan, saya merasa belum siap. Nah, nggak bisa. Kalau engkau merasa engkau belum siap, tidak akan pernah kita siap untuk mengampuni. Sampai kita mengatakan, Tuhan, aku memutuskan untuk mengampuni. Walau sakit, aku memutuskan untuk mengampuni. Jadi ini langkah awal kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan dan akui, Tuhan, aku terluka oleh sikap, sifat, dan perbuatan orang tersebut, perkataannya. Ampuni aku karena aku jadi marah, Tuhan. Dan hari ini, karena Engkau sudah mengampuni aku melepaskan pengampunan kepada dia. Berkati dia, Tuhan. Dan aku tidak berniat untuk membalaskan. Bahkan kalau kita berpikir, saudara-saudara, seringkali ya, kita berpikir tuh rancang-rancang tuntutan pembalasan kita kepada orang itu, macam-macam. Nah, ini nanti menjadi sebuah ukuran, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengampuni seseorang itu, apa ukurannya? Pak Markus, apa ukuran saya sungguh-sungguh sudah mengampuni dia? Baik, sederhana sekali. Jangan tuntut apapun dari orang tersebut berkenaan dengan peristiwa itu. Jangan tuntut. Ya. Bila kita membicarakan peristiwa tersebut, masih marah kita, masih getar, masih kelihatan mata kita jadi merah atau nangis. Emosinya masih kenceng.
kita belum mengampuni. Sekalipun itu sudah lama kejadiannya. Kalau masih ada emosi yang pahit, marah, getir itu, maka kita belum mengampuni. Tapi kan kita nggak bisa melupakan, loh lain. Mengampuni itu emosinya yang kita lepaskan, kepahitan, amarahnya kita lepaskan. Ya ingatannya sih enggak lah. Ada juga mujizat dari satu orang anak perempuan yang begitu dia sakit sekali dengan orang tuanya. Dia sudah menderita habis-habisan. Dan kemudian ketika dia terima Yesus, dia bilang, Tuhan, aku mau Engkau berkata sejauh timur dari barat, Engkau melupakan kesalahanku. Tuhan, aku mau melupakan kesalahan orang tuaku. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan jawab benar-benar. Hari itu dia berdoa, besoknya dia bangun, ditanya, papamu bikin apa sama kamu? Apa ya? Udah gak ingat tuh. Nah ini bukan main-main, itu betul terjadi. Tetapi saya katakan bahwa itu tidak satu hal yang generalisir. Kenapa? Kita masih ingat, Tuhan memberikan kita hikmat dan memori. Tetapi apa yang kita perlu lepaskan, jangan simpan emosi memori yang negatif itu. Kita bisa nanti ketawa-ketawa cerita masalah itu. Atau kita malah mengatakan begini, setelah kita cerita, iya, kita berdoa terus bahwa orang itu bisa dipulihkan, Tuhan bisa kembalikan dia kepada jalannya, saya memberkati dia, bahwa saya percaya bahwa suatu hari dia akan bertobat. Itu dia. Jadi kejadiannya kita mungkin masih bisa ingat, tetapi emosinya sudah berbeda. Dengan kata lain, kita tidak berhubungan dengan orang tersebut berdasarkan peristiwa masa lalu. Dan inilah langkah yang akan membebaskan kita. Adakah saudara yang saat ini sedang menahan pengampunan yang harusnya engkau berikan kepada seseorang? Bersediakah saudara memberkati dia dalam doamu, bahkan ketika ada kesempatan kita menolong dia, baik secara finansial atau perhatian, kita melangkah untuk menolong dia. Inilah waktunya, bahwa bukan hanya kita sembuh, tetapi Tuhan akan membuat kasih-Nya melimpah dan mengalir, dan akan membuat orang yang bersalah kepada kita itu kembali kepada Yesus dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk langkah awal. Kami tahu bahwa ini tidak mudah, tidak lazim bagi kami. Yang lazim bagi kami adalah menuntut balas, memaki, membalas, mengutuk, mencerca. Tapi Engkau berkata, berkati, Engkau memerintahkan kami untuk memberkati orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami memutuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bertobat untuk setiap amarah yang kami simpan, ketakutan, kecemasan, rasa tidak adil. Dan hari ini Engkau sudah mengambil semua ketidakadilan kami ini Tuhan. Engkau sudah mengambil semua rasa ditolak itu ketika Engkau disalibkan. Dan Engkau lepaskan pengampunan. Hari ini kami menerima kuasa pengampunan itu. Dan firman Tuhan berkata kepada engkau, yang saat ini sedang disakiti oleh suamimu, bahkan suamimu sudah meninggal, dan engkau masih menyimpan amarah itu. Dan firman Tuhan berkata, lepaskan pada saat ini. Karena engkau akan melihat satu season, musim yang baru akan terjadi, engkau akan mengalami kesembuhan. Dan engkau akan bisa melihat anugerah Tuhan mengalir. Dan bahkan anak-anak yang dikecewakan oleh orang tuanya dan ditelantarkan, Tuhan mengatakan, aku Tuhan dan Bapamu yang memelihara engkau. Dan ketakutan, kecemasan akan persediaan pemeliharaan Tuhan hari ini, ketika engkau melepaskan pengampunan itu, aku akan memberikan jaminan baru, engkau akan kupelihara, kata Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini yang memerdekakan kami dan membawa kami berjalan di dalam kemenangan-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.